Ibu adalah sosok wanita yang sangat berjasa. Tidak hanya melahirkan, namun ibu juga mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Ibu, sosok wanita yang tercipta begitu luar biasa. Cintanya yang tulus, lemah lembut, dan senyumnya yang selalu menghiasi bibirnya. Ibu adalah wanita yang tercipta paling istimewa. Nasihatnya begitu berharga. Untaian doanya pun selalu diaminkan semesta. Malaikat tanpa sayap, itulah ibu. Halo pemirsa online dimanapun Anda berada, khususnya ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Wilayah 5. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Dan di sini kita akan membicarakan sebuah topik bersama, yaitu tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak. Nah, apa saja sih yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan ini, khususnya nih peran orang tua yang diperankan oleh ibu dalam pembentukan karakter anak. Konon katanya ada yang mengatakan bahwa kehangatan dalam sebuah keluarga, keharmonisan dalam sebuah keluarga, kemudian situasi yang ada di kehidupan seorang anak itu sangat berpengaruh nih dalam pembentukan karakter anak itu sendiri. Nah, berbicara dengan permasalahan itu, saat ini tengah hadir bersama dengan saya ada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan dari SMA Negeri 1 Jogonalani. Ada Ibu Dewi. Apa kabar Ibu Dewi? Apa kabar Mbak Mary? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan bersama dengan saya juga ada Ibu Erlina. Apa kabar Ibu Erlina? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Ini ibu-ibu ini khusus datang ke sini untuk ngobrol bareng nih ya. Betul. Padahal tadi udah masak apa belum ya? Masak lodeh Mbak, Udah. sama Aduh, sambal terasi. Cocok banget itu Bu Erlina masak apa ini? Iya, masak sayur bening karena bisa sama cucu sekalian. Aduh, itu enak banget. Enak, Jadi nanti iya. boleh saya mampir ya. Silakan Mbak. Boleh Mary. icip-icip. Iya, silakan. Ya, ini jadi ini gini ibu-ibu. Kita nih tadi seperti yang saya sudah sampaikan di depan tadi. Ada sebuah pembicaraan, ada sebuah isu di luar nih katanya nih. Pembentukan karakter anak itu sangat dipengaruhi oleh keadaan luar di sekitar, begitu juga dengan keadaan keluarganya. Nah, apa nih sebenarnya yang terjadi? Saya penasaran banget nih sebenarnya tentang sebuah obrolan ini, dan coba menurut Bu Dewi ini apa nih sebenarnya yang terjadi? Wah, kalau bicara tentang anak ini ya Bu, ya Mbak. Iya. Jadi hati seorang ibu itu tentunya semuanya untuk anak. Dan kita menjadi apa ya? Anak itu satu-satunya yang sangat kita harapkan gitu. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Mary, jadi tahu ya Mbak ya bahwa anak itu harta yang paling bernilai. Banget ya. Tidak ada gantinya, harga mati bener. istilahnya. Apalagi kita sebagai ibu, peran ibu sebagai orang tua tentu saja menginginkan sebuah dalam keluarga itu memiliki seorang buah hati, seorang anak yang tentu saja terbaik, terbaik dalam segala hal, Yang dinanti-nanti yang ya dinanti-nanti. ya. Nah, bagaikan istilahnya kalau kita diberikan anak itu kehadirannya itu seperti malaikat kecil yang tidak ada nilainya, Wih, bukan tidak ada nilai, yang tidak ternilai, gitu. Nah, maka salah satunya peran ibu sebagai orang tua itu adalah bagaimana mendidik anak untuk menjadi yang terbaik. Nah, jadi pendidikanlah yang paling penting. Tapi ada poin penting lagi Mbak Mary. Apa nih? Poin penting bagi seorang ibu terhadap anaknya itu salah satunya meningkatkan kepercayaan anak, kepercayaan diri anak. Nah, salah satunya ada beberapa langkah-langkah sebagai seorang ibu untuk
meningkatkan kepercayaan pada diri anak. Apa aja itu Bu Dewi? Karena kepercayaan itu juga kunci kesuksesan anak untuk menuju kepada keberhasilannya. Betul sekali Bu. Iya. Yang pertama komunikasi Mbak Mary. Nah, komunikasi itu sangat penting untuk membentuk suatu hubungan yang hangat antara orang tua, antara khususnya ayah, ibu dengan anak. Nah, karena kita lihat ya di era sekarang ini banyaknya di dalam keluarga itu kurang komunikasi antara ayah, ibu dengan anaknya karena perkembangan gadget yang semua dari anak kecil sekarang udah tahu ya tentang semuanya pegang HP. Nah, makanya salah satu peran ibu itu memberikan peluang waktu untuk banyak berkomunikasi dengan terutama anak-anaknya. Nah, karena kita ketahui komunikasi itu sekarang mulai menurun dalam keluarga. Nah, sehingga kadang juga orang tua yang terlalu otoriter terhadap anak-anaknya, sehingga anak itu kalau ada masalah, kalau mau berbicara dengan orang tuanya karena adanya intimidasi, sehingga takut tidak terbuka terhadap mau cerita aja mikir ya. Mikir, nah ini nanti dimarahin nih, pasti ibu saya marah ini, pasti bapak saya marah, sehingga pengalaman nih kayaknya. Iya gitu, pengalaman dari kecil ya, tertutup sehingga membuat anak itu tertutup, ya, tidak terbuka, sehingga nanti kalau ada suatu masalah yang besar, akhirnya kita sebagai orang tua sendiri tidak tahu, baru terjadi baru tahu. Nah, yang kedua itu sebagai orang tua, terutama ibu, kita harus memberikan pujian atau apresiasi penting ya yang itu pantas, iya penting ini. Walaupun hanya kecil, anak itu mendapatkan pencapaiannya. Nah, yang kedua kita memberikan contoh kepada anak, menunjukkan sikap pemaaf, memaafkan terhadap orang lain. Jadi menunjukkan pada anak bahwa memaafkan terhadap orang lain itu adalah kebaikan, agar anak tahu, oh ternyata orang itu harus punya jiwa besar, punya hati yang luas. Bila ada orang lain yang salah, kita pun harus menyadari. Itu sehingga kalau anak kita berbuat salah, sebagai ibu jangan langsung menyalahkan. Kalau saya, kita konfirmasi, kita dekati tanya dulu gitu. Nih? Apalagi kalau anak sekarang sudah dimarahin, pasti berontak Mbak Mary. Pasti. Nah, jadi salah satunya kita dekati, kita tunjukkan hati kita, perbuatan kita bahwa kita punya sifat pemaaf, sehingga anak nanti tahu, oh pemaaf itu baik. Nah, kadang anak kita kalau berbuat salah, jangan diulang lagi. Jadi jangan langsung kalau dimarahin pasti langsung berontak. Nah itu. Dan kita menunjukkan kepada anak kita bahwa setiap orang itu pasti berbuat kesalahan. Nah, sehingga kita katakan kalau anak sudah mulai berbuat salah tidak mau mengaku misalnya gitu. Nggak apa-apa, salah itu semua anak, semua orang, ibu, ayah itu pasti memiliki kesalahan. Tetapi kalau kamu berbuat salah, ayah sama ibu pun tetap sayang kamu gitu, Mbak. Nah, itu banget ya. Ya, jadi menumbuhkan kepercayaan pada diri anak itu. Bener banget nih. Jadi kayak kita aja ya nih. Semuanya kalau kita pulang kerja, mungkin ya namanya bapak, ibu, anak semuanya pegang HP sendiri-sendiri. Betul, apalagi udah di depan TV. Udah di tempatnya udah asik nih. Asik ya. Tapi itu ternyata memberi efek yang nggak begitu bagus dan pasti nggak bagus nih, nggak bagus untuk komunikasi kita. Padahal kita tuh harusnya ya kalau kita ketemu ya quality time lah, kita ngobrol. Betul. HP ditaruh, terus kita ngobrol bareng, kita makan bareng kayak gitu ya. Apalagi khususnya nih, ya setuju dengan Bu Dewi tadi untuk anak-anak remaja nih. Betul. Nah, apalagi dengan pergaulan anak remaja zaman sekarang, yang apa-apa nih serba handphone itu udah namanya TikTok, betul. YouTube itu udah jeduk gitu anak-anak. Kalau nggak kita saring-saring nih, mereka udah keluar batas, itu bisa terjadi. Betul. Terus kemudian nih, kalau saya juga pernah dengar nih Bu Erlina. Jadi katanya juga itu kalau yang namanya pertumbuhan anak itu sejak di dalam kandungan itu ternyata itu juga mempengaruhi tumbuh kembang karakter anak tersebut. Katanya kalau di
kalau ibu-ibu nih zaman dulu nih katanya kalau di dalam kandungan nih yo sok diajak omong, sok diajak ngobrol seperti itu. Terus katanya tuh kalau ya diajak interaksi, diajak doa bersama seperti itu. Ini bener nggak sih sebenarnya kalau menurut Bu Erlina itu bener nggak itu? Iya, oke. Ya Mbak Mary, kalau menurut saya betul sekali itu Mbak. Tidak hanya ibu zaman dulu, mungkin sekarang pun itu juga perlu sekali untuk dibiasakan. Jadi kita sadar bahwa yang namanya ibu itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Lah mengapa pertama? Karena yang ketika anak lahir itu yang pertama ketemu dengan anak adalah ibu. Bahkan sering kita dengar juga kan Mbak ungkapan belajarlah sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Nah itu artinya bahwa manusia itu wajib belajar sepanjang hayat, sepanjang hidupnya. Bahkan ketika anak itu masih dalam kandungan. Nah ketika dalam kandungan siapa yang mendidik? Ya kita, ibunya gitu. Siapa lagi? Nah, jadi beberapa cara bisa kita lakukan ketika kita mendidik anak dalam kandungan. Yang pertama ya diajak bicara, diajak ngobrol, kemudian mungkin bisa dinyanyikan juga sambil dielus, sambil dibuai gitu. Nah, ketika begitu, anak itu akan merasakan nyaman, merasakan ketenangan dan itu akan membangun kedekatan emosional yang sangat kuat. Nah, nanti kalau kita biasakan seperti itu, maka ketika anak sudah lahir itu akan dia juga tidak mudah rewel, kemudian juga kedepannya juga menjadi orang yang mudah adaptasi pada lingkungan, dan kedepannya itu menjadi orang yang percaya diri, gitu Mbak. Kemudian cara yang kedua, yaitu kita menjaga sikap ketika kita sedang mengandung. Kita perlu menjaga sikap perilaku kita, karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, kita lakukan, itu semua akan terserap langsung oleh anak. Betul Mbak, akan terserap langsung sehingga ya kita memang harus berhati-hati betul gitu. Ucapan kita, sikap kita, penampilan atau perform kita, apapun akan terbaca oleh anak dan itu akan diserap langsung. Nah, makanya ya kita usahakan kita lakukan semua yang terbaik gitu. Benar ya? Contohnya misalnya begini, ketika seorang ibu itu suka marah atau mungkin bahkan sambil teriak misalnya dengerin gitu ya. Ibu Dewi nih yang suka marah nih. Nah, itu anak itu di dalam kandungan itu dia sudah bisa merasakan. Nah, akibatnya anak dalam kandungan itu akan apa ya? Merasakan depresi. Dia akan menderita kecemasan dan depresi dan akibat di belakang ketika dia sudah lahir itu akan bisa terjadi gangguan kesehatan mental gitu. Kemudian yang kedua, misalnya ibu itu suka menangis atau mungkin sedih yang berlebihan. Nah, itu akan mengakibatkan anak itu akan terganggu kekebalan tubuhnya. Nah, selain kekebalan tubuh itu juga terganggu perkembangan otaknya. Ketika ibu itu terlalu banyak sedih gitu. Ya. Kemudian termasuk pola makan kita, misalnya kita terlalu suka banyak makan yang manis-manis. Kita ketika tidak hamil suka biasa makan manis-manis. Ketika hamil pun juga kita terus saja kita lakukan kesukaan kita tanpa kontrol. Nah, itu yang kasihan anak kita. Kenapa? Ketika kita terlalu banyak gula, maka akan mempengaruhi janin kita, nanti akan menyebabkan gangguan dalam kemampuan belajar dan juga kemampuan ingatannya, Mbak. Oh, gitu. Nah, ya? kan kasihan. Bahkan bisa juga nanti anak itu akan bisa menderita diabetes secara dini. Nah, kan kasihan sekali. Maka dari itu harus kita lakukan yang terbaik untuk anak. Kemudian cara yang ketiga, kita mendidik anak dalam kandungan yaitu dengan cara kita bacakan doa. Nah, apa manfaatnya membacakan doa untuk anak yang masih dalam kandungan? Yang pertama adalah ketika anak dibacakan doa, maka dia akan merasakan nyaman, merasakan ketenangan gitu. Iya. Anak yang tenang, anak yang nyaman, maka ketika lahir dia akan menjadi orang yang enjoy, yang percaya diri gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa mestinya kan kita memanjatkan, memohonkan hal-hal yang baik untuk anak kita maupun untuk ibunya ya. Nah, itu anak akan merasakan istilahnya merasa disayangi, merasa diperhatikan, merasa didoakan ibunya begitu. Iya. Kemudian juga manfaat dari doa itu apalagi kalau misalnya berdoa itu sambil membacakan ayat-ayat suci begitu ya Mbak. Itu nanti akan bisa merangsang kecerdasan otak anak juga gitu.
Ya, jadi ada 3 cara tadi. Dengan 3 cara tadi, misalnya diajak bicara, diajak ngobrol, kemudian kita menjaga sikap perilaku, kemudian juga kita membacakan doa. Itu harapan kita. Nanti ketika anak kita itu lahir, itu akan menjadi anak yang sehat jasmani maupun rohani, bisa tumbuh berkembang sempurna gitu. Dan akhirnya akan menjadi pribadi yang unggul, yang baik. Iya, pribadi yang tangguh, pribadi yang punya integritas diri yang utuh, punya kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial emosional, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan fisikalnya berkembang secara seimbang. Begitu harapan kita, gitu Mbak. Menarik banget ya. Ternyata saya baru tahu nih, ternyata ada perilaku yang harusnya kita jaga waktu hamil, termasuk sekali. makanan sekalipun. Iya, saya baru tahu nih. Tapi ini maklum tadi ibu muda. Maklum ibu muda baru 1. Menarik juga tadi waktu Bu Ernia menyampaikan katanya nih, anak itu lahir bagaikan sebuah kertas putih. Saya pernah dengar ini kayaknya teorinya John Locke apa ya? Iya, betul. Oh iya, benar. Iya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu terjadi, artinya kita yang sebagai seorang ibu, artinya kita itu yang bisa menulis ataupun menggambar apapun yang akan kita gambar itu di dalam kertas tersebut ya, yaitu anak kita itu ya. Nah, ini Bu Dewi ini setuju nggak nih? Bener nggak nih kalau kayak gitu nih? Menurut John Locke ini bahwa anak itu bagaikan kertas kosong, karena arti tabula rasa itu kan bahasa Latin itu ya, kertas kosong. Nah, diibaratkan bayi, anak yang baru lahir itu suci, fitrah, sehingga tidak ada bakat maupun pembawaan dari dia. Itu menurut teori John Locke atau teori tabula rasa. Nah, jadi anak seperti kertas putih tadi tergantung dari keluarga misalnya. Nah, jadi mau ditulis apa? Apa mau ditulis biru, merah, digambari kotak, bulat, atau yang bagus-bagus, atau yang jelek. Itu menurut teori John Locke artinya bahwa anak itu bagaikan kertas putih. Nah, yang membentuk daripada karakter dan kesuksesan anak itu pendidik itu yang utama, itu menurut John Locke. Ya, menurut teori tabula rasa. Jadi mau dibawa kemana itu tergantung yang membawanya. Jadi kalau berkaitan dengan teori tabula rasa, saya sih setuju saja. Tetapi tidak fokus bahwa anak itu bagaikan kertas putih, tergantung siapa yang membawanya. Nah, karena ini hampir sama dengan teori empiris. Artinya anak itu dari lahir suci. Nah, tidak ada bakat pembawaan. Tetapi tentu saja teori ini seperti teori empiris, artinya anak itu akan bisa menuju ke tingkat dewasanya itu tergantung dari pengalaman yang dilihatnya melalui alat inderanya. Nah, itu menurut teori ini. Nah, jadi anak itu suci tergantung siapa yang membawanya. Nah, tetapi kalau saya sendiri betul itu anak itu suci tergantung siapa, lingkungannya, keluarganya, masyarakatnya, teman-temannya, dan sebagainya. Tetapi kalau menurut saya dari selain teori tabula rasa, bahwa sebetulnya seperti pendapatnya Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu dari lahir juga ada kodrat. Nah, kodrat dari bakat dan pembawaannya. Sehingga kalau kita gabung, artinya kodrat dan pembawaan anak ini akan bisa terbentuk, akan bisa tumbuh tergantung dari lingkungan atau siapa yang membawanya. Artinya orang tua, peran ibu terutama akan membawa keberhasilan seorang anak sebagai kodrat pembawaannya tadi bisa menuju kepada baik. Kalau dia sudah punya kodrat yang baik, bakatnya baik, kita memfasilitasi sebagai ibu, kita mendukung, otomatis anak akan bisa mencapai pada apa istilahnya yang dicita-citakan. Gitu ya. Nah, jadi kalau hanya tergantunglah teori tabula rasa. Jadi anak itu mau dibawa kemana? Ibaratnya kan gini ya, ibaratnya kalau orang tuanya jelek berarti kan anaknya ikut jelek kan tidak setuju dong. gitu ya. Jadi ya, artinya tidak mutlak ya. Jadi ya. Jadi memang lingkungan itu sangat berpengaruh besar. Tetapi juga artinya kan kalau dibawa kemana itu berarti hanya istilahnya memasukkan. Pendidik itu memasukkan pengetahuan, padahal bukan itu. Pendidik itu salah satu untuk dari kodrat tadi apa ya,
menumbuhkan, proses untuk Mengembangkan. mengembangkan anak bisa mencapai sesuai apa yang dicita-citakan karena punya bakat, punya pembawaan dari lahir juga. Gitu. Jadi bukan hanya sebagai orang yang suci seperti kertas putih, tergantung siapa yang membawa, siapa yang mendidik, siapa yang menulisi, tetapi itu juga pengaruh dari lingkungan. Nah, juga bakat anak itu juga berpengaruh terhadap keberhasilan anak. Jadi dua-duanya, selain bakat dari anak, juga dari lingkungan. Stimulus dari lingkungan Iya, gitu ya, Mbak. dua-duanya kalau menurut saya. Artinya berarti tanggung jawab mendidik anak itu bukan semata-mata tugasnya seorang ibu saja ya. Iya, Setiap betul. kita di sekitar, ibaratnya kita tahu seorang anak, meskipun itu bukan anak kita, kita harus tetap punya rasa tanggung jawab dalam membentuk karakter anak tersebut, memberikan pengetahuan yang layak dimengerti oleh anak tersebut supaya anak tersebut bisa memiliki kepribadian yang baik ya artinya Iya, ya. betul. Mbak. Nah, itu padahal itu baru dari sejak lahir saja ya. Padahal nih kayak Bu Erlina yang putranya sudah putra-putri ya, putra-putrinya udah 2 itu kemudian untuk kalau anak sudah dewasa, beranjak ke dewasa, remaja nih. Nah, padahal banyak banget tantangan di luar ini nih. Iya. Waduh, yang berjimbun kalau misalkan kita nggak yang menyaring, wah mereka kayaknya kalau harus menyaring sendiri tuh, aduh gimana ya, kita juga agak was-was dan khawatir juga ya, ini bener apa enggak. Nah, gimana kasih pengertian nih ke mereka? Kalau misalkan, nah ini tuh nggak baik untuk kamu, tapi dengan bahasa kita yang biar mereka itu mau menerima nih. Gimana nih Bu Erlina? Ya. Begini Mbak, kalau menurut pengalaman saya yang saya alami selama ini, seperti kita ketahui bahwa masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, masa transisi. Nah, di masa transisi itu terjadi banyak perubahan baik fisik maupun psikis yang dahsyat. Perubahan fisik misalnya ketika anak perempuan itu mengalami menstruasi, itu bagi kita biasa, tetapi bagi anak yang pertama mengalami itu sudah tekanan berat. Kemudian juga ketika anak laki-laki mengalami mungkin mimpi basah atau mungkin tumbuh jakun atau suara membesar, itu dia juga menjadi canggung. Nah, jadi banyak juga ciri psikis yang lainnya yang dialami remaja, ada menjadi canggung, kemudian dia tidak percaya diri, kemudian juga bingung gitu, dia itu jadi ragu mengambil keputusan. Dia juga masa-masa mencari identitas diri, saya itu mau seperti apa, mau seperti siapa. Nah, disitulah letaknya kita ini dibutuhkan sekali peran kita sebagai orang tua, Mbak. Jadi kalau menurut saya peran orang tua dalam menghadapi remaja yang pertama adalah kita harus bisa menjadi panutan atau jadi teladan bagi anak, gitu Mbak. Benar. Karena memang seperti kita sering dengar ada ungkapan 1 teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Wah, Betul itu ya. Jadi anak itu akan melihat terus, merasakan, mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dari semua ucapan, tindakan kita, penampilan kita, perform kita, atau cara kita membawa diri seperti apa itu dilihat anak semua. Nah, gitu. Gitu. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa kita ini harus bisa menjadi sahabat untuk anak. Itu. Karena anak itu kan masa banyak gejolak, anak remaja itu banyak gejolak gitu, banyak goncangan, sehingga mestinya juga banyak masalah juga di situ. Misalnya bagaimana dia berkomunikasi dengan lawan jenis itu juga sudah masalah tersendiri bagi dia. Maka kita juga harus bisa menjadi sahabat dekatnya dia. Lah bagaimana supaya bisa jadi sahabat ya? Kita curahkan kasih sayang kita dengan penuh pada anak. Kita berikan kehangatan komunikasi, kemudian sering kita ajak ngobrol gitu ya. Jadi anak itu merasa dekat dengan kita. Nah, kalau sudah dekat maka dia juga akan terbuka sama kita gitu, Mbak. Kalau sudah terbuka maka kita akan bisa menjadi tempatnya curhat, tempatnya berkeluh kesah, tempatnya sharing begitu. Nah, kalau sudah begitu harapan kita anak tidak akan mencari afeksi ke yang lain atau mencari pemenuhan perhatian yang lain ke orang yang salah gitu, Mbak. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa berperan sebagai pembimbing. Ya, kita masih ingat bahwa remaja itu kan banyak gejolak, banyak masalah juga.
Nah, di situ kita harus bisa memerankan diri sebagai pembimbing. Ketika anak ada masalah, maka kita harus bisa memberikan motivasi. Sampai bahkan ketika anak salah pun, kita harus bisa bijaksana menyikapi. Jadi anak salah itu bukan dimarahi, tapi diluruskan. Bukan dihakimi, tetapi diajak diskusi, begitu Mbak. Jadi anak itu merasa nyaman, merasa tidak mudah nanti keluar dia mencari orang yang salah tadi, gitu. Begitu Mbak, betul, kalau yang saya lakukan. Cocok banget gitu. nih sebenarnya. Iya. Dan wah, sebenarnya menarik banget nih. Kalau kita mau ngobrol, mengupas habis tentang anak itu memang nggak ada habisnya ya. Terus nggak ada habisnya. 30 menit juga nggak cukup. Nggak cukup. Ini sebagai penutup nih, ada sebuah kalimat juga atau pernyataan juga kalau kita itu harus menjadi role model untuk anak-anak kita. Nah itu role model seperti apa toh yang kan kita nggak mungkin ya kalau kita mau mengajarkan yang dulu banget terus kemudian kita langsung berikan itu ke anak, kayaknya kan harus, kalau untuk sekarang kan nggak mungkin juga. Iya, betul. Karena mereka udah perkembangannya zamannya itu udah beda banget. Kayak gitu. Nah ini kalau role model macam gimana nih kalau menurut Bu Dewi dulu deh, nanti gantian Bu Erlina. Terus kita harus jadi yang role model gimana nih untuk anak kita biar bisa diterima. Oke. Nggak ada habisnya Mbak kita bicara. Jadi salah satu peran ibu terutama dalam keluarga, kita tidak hanya merawat anak, tidak hanya kita mengandung, melahirkan, mendidik, artinya menceboki kalau dia pipis dan sebagainya, tetapi peran yang utama apalagi setelah dewasa, bahkan dari kecil, itu adalah mendidik salah satunya dalam hal membentuk pribadi yang baik, pribadi yang utuh. Nah, salah satunya cara-cara yang kita lakukan tentu saja tidak hanya dengan kata-kata, ayo kowe kudu ngene, ayo kudu ngene, tidak. Nah, apalagi anak sekarang, tapi kita harus memberikan contoh, itu sebagai panutan. Apalagi ibu itu kan al-madrasatil ula. Apa itu? Nah, tempat belajar pertama Mbak Mary. Sebelum anak itu sebelum anak itu dengan bergaul di luar, masyarakat, dengan saudara, dengan lingkungan yang lainnya, adalah ibu. Ibulah yang pertama. Jadi kita sebagai ibu dalam mendidik anak, tadi yang sudah dikatakan Bu Erlin, bahkan dalam kandungan ya Bu Erlin, sudah dibuai, dibacakan doa agar nanti kalau lahir menjadi anak buah hati yang membanggakan keluarga khususnya, sehingga salah satunya kita sebagai ibu tidak hanya memerintah. Yo kowe gini, kamu belajar, kamu biar pintar, kamu nanti ngambil jurusan ini, kamu jadi ini, tidak demikian. Tetapi kita harus memberikan suri tauladan. Cocok Bu Dewi. Kalau Bu Erlina gimana nih? Iya. Sudah banyak sekali yang disampaikan Bu Dewi dan itu saya sangat cocok Mbak. Jadi kalau boleh dikatakan yang namanya pembentukan karakter anak itu banyak banget pengaruhnya, bukan cuma dari keluarga tetapi juga dari kita masing-masing maupun dari guru juga. Kita juga masyarakat berkontribusi untuk membentuk karakter anak tersebut. Ya semoga ini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya pemirsa online. Ya, di Hari Ibu ini tak lupa kami mengucapkan selamat Hari Ibu, semangat para ibu-ibu khususnya Dharma Wanita Persatuan dimanapun berada, nggak cuma cabang Dinas 5 tapi dimanapun Anda berada, semangat selalu dan semoga kita terus bisa mendidik dan membesarkan anak kita dengan baik. Ya, seperti itu yang pembicaraan obrolan kita hari ini. Mungkin lain waktu nih bisa kita obrolkan kali ya Mbak. Semangat terus pemirsa online dan sampai jumpa.